Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Sang Kekasih jiwa kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukuran berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, teristimewa atas rahmat kehidupan, nafas kehidupan yang kami alami hingga pada kesempatan ini. Terima kasih pula untuk para suster, Bapak Mama saudara sekalian yang telah hadir di tempat ini. Engkau telah menyertai perjalanan mereka hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Pada kesempatan ini kami membawa seluruh kerinduan kami dan kegelisahan kami dan seluruh pencarian yang belum kami selesaikan dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh kegiatan seminar kami pada kesempatan ini di bawah penyertaan bimbingan Roh Kudus-Mu, dan kami mohon tuntunlah kami semua yang hadir di tempat ini. Semoga kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik dan boleh memberikan pengalaman yang berharga, secara khusus pengalaman iman yang selalu bertumbuh di dalam hati kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan lewat penumpangan tangan-Mu, Pater Remi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari kegiatan kita dalam bersama meditasi dan resi kita untuk oleh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Remi, dan terima kasih ya di depan kita telah hadir fasilitator Frater Retno. Selanjutnya kesempatan berikut saya berikan kepada moderator. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak memperpanjang kata lagi. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Frater Retno yang sudah hadir pada kesempatan ini dan juga sudah berada di depan kita. Dan juga terima kasih kepada para suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang sudah bergabung bersama kami di aula ini. Untuk waktu selanjutnya, saya mempersilakan kepada Frater Retno untuk menyampaikan materi yang akan dibawakan pada sore hari ini, yaitu stansa 6. Saya persilakan kepada Frater Retno. Baik, sekali lagi selamat sore dan selamat datang untuk Pastor Remi, para suster, frater, dan juga Bapak Ibu umat semua. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Ya, pada sore hari ini kita akan belajar tentang pemikiran Santo Yohanes dari Salib, khususnya yang termuat dalam stansa 6 ya, stansa 6. Kali lalu, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana pencipta dan juga ciptaan itu sendiri. Dan kali ini lebih tegas lagi kita lihat tentang jiwa manusia yang sungguh-sungguh terluka karena cinta Allah, karena cinta Allah itu sendiri. Manusia melihat jejak-jejak keindahan Allah di dalam ciptaan-ciptaannya. Ya, berikut saya perlu menyampaikan dinamika presentasi kita pada sore hari ini. Yang pertama ini mungkin karena bagian dari kreativitas kita sebagai frater, suster juga bisa berkreativitas, para pastor, dan kita semua juga bisa berkreativitas. Maka pertama, saya mengajak kita untuk sedikit mendengar dan menyimak lagu Jangan Cuek dan Diam. Ya, tidak lama, sebentar saja. Dan yang kedua, pengantar. Lalu yang ketiga itu kutipan stansa, yang keempat pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Tapi ini saya punya laptop juga sudah agak error, tapi ini sepertinya tidak jadi nih dengar lagu ini.
Baik, langsung saja para pastor, suster, karena laptop saya ini agak masih loading ini. Lagunya ada di sini tapi tidak apa-apa, langsung saja. Ya, lagunya nanti sebentar baru kita cari dan mungkin baru kita maknai sendiri, kita simak sebentar ya setelah kegiatan ini. Nah, kita lihat pertama di dalam pengantar umum dari terjemahan stanza itu. Yang pertama, makhluk ciptaan dan keindahan itu dikatakan oleh Yohanes dari Salib dalam stanza 6 berasal dari Allah, Dan jiwa manusia ketika melihat makhluk ciptaan dan keindahan yang berasal dari Allah itu, jiwa manusia di sana semakin rindu ya, semakin rindu untuk melihat. Dan yang ketiga, keindahan yang terlihat setelah saya membaca secara keseluruhan dari stanza 6 itu, keindahan yang terlihat yang ada di dalam ciptaan Allah itu disebabkan oleh keindahan yang tak terlihat itu sendiri. Maka sebagai akibat dari keindahan yang terlihat yang diberikan oleh keindahan yang tak terlihat yakni Allah itu sendiri, jiwa manusia akhirnya terluka oleh cinta dan semakin rindu melihat keindahan yang tak terlihat itu. Oke. Berikut kutipan stanza 6. Ya, saya minta salah satu suster untuk membacanya secara perlahan dan jelas. Saya minta kakak suster Elis. Silahkan suster. Ya, boleh berikan mic-nya, frater. Siapa yang sanggup menyembuhkanku? Sekarang serahkan dirimu sepenuhnya. Jangan kirimkan aku lagi utusan-utusan. Mereka tak mampu menyampaikan apa yang harus kudengar. Terima kasih Suster Elis yang sudah membacakan kutipan stanza dengan lembut ya, sangat lembut sekali. Ya, mari kita lihat sekarang tentang bagaimana komentar stanza 6 ini. Pertama, siapa yang sanggup menyembuhkanku? Nah, sebelum kita mengetahui siapa yang sanggup menyembuhkanku atau siapa yang sanggup menyembuhkan jiwa yang terluka itu, perlu kita terlebih dahulu mengetahui sebab-sebabnya itu sebenarnya apa. Akibatnya kan jiwa yang terluka, tetapi ada sebab. Nah, maka di sini kita lihat dalam poin pertama itu, makhluk ciptaan memberi tanda kepada jiwa manusia tentang kekasihnya, dan jiwa manusia melihat jejak serta kehadiran Allah di sana. Karena jejak dan kehadiran Allah terdapat di dalam ciptaannya, kerinduan jiwa manusia pun semakin bertumbuh. Nah, semakin jiwa mengenal Allah, Bapak Yohanes dari Salib mengatakan bahwa semakin jiwa mengenal Allah, semakin bertambah keinginan dan kegelisahan untuk melihatnya. Nah, berikut ketidakhadiran Allah yang lengkap, yang utuh dan sempurna, jiwa manusia itu ternyata semakin gelisah, sakit dan sedih. Nah, di sini kita perlu mengerti secara sungguh-sungguh soal sakit, sedih itu bukan dalam arti fisik ya, sakit misalnya kita punya tangan itu dilukai dengan sesuatu, misalnya silet atau apa begitu, itu bukan sakit fisik yang seperti itu, tetapi arti yang sesungguhnya itu adalah kerinduan, rindu yang semakin mendalam, itu artinya. Nah, maksud dari bait ini ialah bahwa jiwa manusia yang terluka karena cinta hanya bisa disembuhkan oleh sang cinta itu sendiri, yakni Allah. Itu jawabannya. Siapa yang sanggup menyembuhkanku? Hanya cinta Allah sendiri. Sang cinta itu sendiri yang mampu menyembuhkan jiwa kita yang terluka. Itu bait pertama. Berikut kita lihat, sekarang serahkan dirimu sepenuhnya. Nah,
jiwa yang memiliki cinta tidak akan pernah puas sampai benar-benar memiliki Allah. Nah, ketidakpuasan ini akhirnya jiwa manusia meminta kepada Allah untuk segera hadir sepenuhnya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Yohanes dari Salib dalam bait ini. Sekarang serahkan dirimu sepenuhnya. Nah, di sini jiwa meminta atau berharap supaya Allah itu segera menyerahkan dirinya sepenuhnya, utuh, yang sempurna, tidak lagi yang ya sedikit-sedikit. Bait ini hendak menegaskan bahwa jiwa manusia rindu akan kehadiran Allah yang utuh. Selanjutnya, jangan kirimkan aku lagi utusan-utusan. Ya, di sini kita perlu memahami utusan-utusan yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes dari Salib itu seperti apa sebenarnya. Nah, maksud dari bait ini ialah bahwa pengetahuan tentang Allah yang ditunjukkan kepada jiwa manusia melalui utusan-utusan itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas, jauh, dan terasa asing. Nah, justru utusan-utusan itu semakin menambah luka dan sedih karena ketidakhadiran Allah. Pengetahuan yang diperoleh justru memperluas luka dan kehadiran mereka seakan-akan hanya ingin menunda kedatangan Allah, sang cinta yang paling sempurna itu. Nah, hal inilah yang kemudian Santo Yohanes dari Salib itu mengatakan bahwa mulai sekarang jangan kirimkan aku lagi utusan-utusan itu kepadaku. Yang terakhir, mereka tidak dapat memberitahuku apa yang harus aku dengar. Nah, pada bait yang terakhir ini, Santo Yohanes dari Salib ingin menegaskan bahwa jiwa manusia sangat merindukan kehadiran Allah sebagaimana adanya, atau kehadiran diri Allah yang penuh dan lengkap. Nah, pengetahuan yang diperoleh dalam atau melalui ciptaan itu sungguh tidak memberi atau tidak menceritakan diri Allah yang lengkap dan sempurna. Ya, ini kalau ada kekeliruan dalam penjelasan saya, nanti ada Pak Remi yang bisa ya membantu penjelasan atau menjelaskan lebih lanjut ya sebentar. Maka berikut itu kita melihat sedikit ya foto-foto terkait makhluk ciptaan Tuhan itu. Dari foto-foto makhluk ciptaan Tuhan itu yang kemudian jiwa kita manusia itu ternyata semakin rindu untuk melihat Allah, untuk melihat Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Nah, supaya lebih mengerti ternyata bagaimana sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan itu yang kemudian itu membuat kita manusia itu semakin rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk ya segera melihat Tuhan. Nah, ini foto-fotonya, para suster. Pertama kita lihat kalau stansa yang lalu itu, ini ada gambar manusia, ada foto manusia, dan kemudian manusia itu melihat keindahan ciptaan Tuhan itu. Ada foto kelapa di sana, pantai, ada air laut, ada pasir, ada bunga matahari. Nah, ini saudari saya, Sister, perhatian ya. Ini sebenarnya contoh sederhana supaya membantu kita lebih mengerti. Nah, jiwa manusia itu terluka karena melihat hal-hal yang ini, ya, ciptaan Tuhan yang ini. Foto-foto ini ada bunga, matahari, pantai, air laut, dan lain-lain. Kita melihat Tuhan di sana, ada jejak Allah di sana. Sebenarnya ada kesinambungan dengan beberapa stansa yang lalu itu. Nah, seperti itu. Ini foto-foto terkait makhluk ciptaan Tuhan itu. Nah, kesimpulan, tidak lama, maka saya tadi terlambat buka laptop untuk dengar lagu. Sebenarnya ada hubungan. Terakhir, kesimpulan, semua makhluk ciptaan yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jiwa manusia mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Namun itu semua bukan Allah. Nah, makhluk ciptaan lainnya termasuk manusia yang kita lihat,
yang kita kenal, sekalipun tampak indah, cantik, tampan, ganteng, itu semua adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tapi sekali lagi kita perlu tegaskan di sini bahwa yang cantik, indah dan lain-lain itu sebenarnya bukan Allah. Bukan Allah. Tetapi manusia justru menemukan jejak Allah di dalam ciptaan-ciptaan Tuhan itu. Nah, sekalipun manusia dianugerahi dan dilengkapi dengan segala kemampuan serta akal budi, tetap selalu terbatas dalam mengenal Allah yang maha sempurna. Jika manusia yang mengenal Allah semakin rindu dan terluka, namun semakin setia mencari sang cinta yang paling sempurna. Itu kesimpulan, refleksi dan saran. Kalau kita melihat rentetan kerinduan jiwa manusia akan Allah sejak stansa 1-6, saya pun merefleksikan begini. Ternyata jiwa kita manusia selalu standby untuk setia mencari Allah sang cinta yang paling sempurna itu. Maka saran saya, mari kita tetap stay dan standby untuk setia mencari Allah sang kasih. Sekalipun dalam perjalanan biasa saja jiwa kita terkadang jenuh, jatuh tapi bangun lagi. Tetapi selalu ada rindu untuk terus mencari Allah. Ya. Ini dari lagu dan juga pengalaman jiwa manusia akan pencarian Allah itu sebenarnya bisa dibahasakan kalau dalam ilmu filsafat itu yang disebutkan dengan daerah perasaan. Ya. Daerah perasaan kita ketika kita disentuh oleh sesuatu itu pasti kita akan rindu. Maka jalus, jangan lupa salam karena Aries. Aku rindu selalu. Memang berat, namun aku masih terus rindu. Maka kapan kita bertemu lagi? Di lain puisi atau stansa Bapak Yohanes dari Salib OCD. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih kepada Frater Retno yang sudah membawa kita dalam luka-luka cinta. Untuk waktu selanjutnya, kita akan beranjak pada acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Oh, mungkin tadi ada satu sesi yang belum dinikmati oleh kita semua. Mari kita akan menyaksikan satu sesi yang terlewatkan tadi. Belum bisa juga? Oh, oke. Ternyata belum bisa. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan 3 orang penanya pada sesi pertama, 3 orang saja pada sesi pertama. Tidak menutup kemungkinan untuk sesi selanjutnya. Tetapi pada kesempatan ini, 3 orang saja. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oh, yang pertama itu Diakon Fester dan mungkin yang kedua Suster Elis. Yang pertama saya persilakan kepada Diakon Fester. Baik, terima kasih Profisiat untuk Saudara Retno yang telah mempresentasikan materinya di stansa 6. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan di bait pertama tentang siapakah yang sanggup menyembuhkan. Tadi sudah ada jawabannya bahwa itu Allah sendiri yang menyembuhkannya. Artinya di sini bahwa jiwa yang terluka itu melakukan perjalanan untuk mencari siapakah yang bisa menyembuhkannya. Sampai pada akhirnya menemukan bahwa Allah sendiri. Sehingga pertanyaan saya itu, lalu bagaimana dengan situasi jiwa saat ia yang terluka itu sudah menemukan siapa yang sanggup menyembuhkannya? Apakah pencariannya itu berakhir setelah ia disembuhkan? Ataukah masih ada perjalanan selanjutnya ketika jiwa itu sudah menemukan siapa yang mampu menyembuhkannya? Terima kasih. Terima kasih kepada Diakon Fester. Saya kembalikan kepada Frater Retno untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Diakon Fester. Bagaimana dengan jiwa yang sebelumnya merasa sakit atau dalam arti rindu semakin mendalam, lalu kemudian
rasa sakit itu hanya bisa disembuhkan oleh Sang Cinta, yakni Allah. Ya, bagaimana? Lalu kemudian selanjutnya kira-kira bagaimana kalau sudah disembuhkan? Kalau sudah disembuhkan oleh Allah itu, ya, saya beberapa hari lalu membaca satu buku, tetapi buku filsafat, ya, bagaimana jiwa manusia atau perasaan manusia itu ketika disentuh oleh sesuatu, dan di sini disebut dengan daerah perasaan. Daerah perasaan manusia itu dibagi dalam dua, kalau dalam ilmu filsafat, ya. Saya belum menjawab dari Yohanes dari saya karena saya belum menemukan, tapi saya membantu dengan membaca dari sumber lain. Nah, daerah perasaan manusia ketika disentuh oleh cinta yang itu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, ketika disentuh oleh cinta antar sesama manusia, maka daerah perasaan yang muncul itu kalau antara sesama manusia, yang pertama, yang pasti sedih, galau, marah-marah, dan selalu ada rindu, tetapi ada marah-marah di sana. Marah-marah, stres, itu daerah perasaan cinta manusia ketika disentuh oleh cinta antar sesama manusia. Sementara dengan Allah yang saya dapat, daerah perasaan manusia ketika disentuh oleh Allah, lalu kemudian yang dirasakan itu adalah hanya sukacita dan kebahagiaan. Hanya dua. Dia merasa sukacita, merasa bahagia. Itu daerah perasaan manusia ketika disentuh oleh Allah. Tapi ya tidak ada kemungkinan, ya ada kemungkinan lain dari pemikiran Santo Yohanes dari Salib ini, tapi saya belum menemukan sampai ke sana. Kira-kira bagaimana ketika jiwa itu sudah disembuhkan oleh Sang Cinta itu? Ini saya hanya sekedar membantu menjawab ketika saya membaca dari sumber-sumber lainnya. Terima kasih banyak. Itu jawaban saya, Frater. Mungkin Terima kasih kepada Frater Retno yang sudah memberikan jawaban untuk kita semua. Mungkin ada yang menambahkan. Saya persilakan kepada Pater Remi. Baik, terima kasih. Itu dia profesor itu terlalu nafsu. Orang berjalan pakai proses, dia melompat tempat-tempat. Ini proses, jadi santai saja. Nanti Yohanes dari Salib akan menjelaskan. Nah, kerinduan hati itu, kenapa? Yang melukai itu Allah, maka ketika sudah bertemu dengan orang yang melukai itu, selesai. Maka pasti ada kegembiraan, pasti ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan dalam teologi spiritual itu bisa terjadi selama hidup ini. Tapi itu pengalaman kontemplasi yang terjadi sesaat kemudian pergi. Tetapi ketika vision beatifika, memandang Allah muka ke muka, nah pada saat itu terjadi kebahagiaan total sempurna. Tapi itu terjadi dalam teologi Katolik hanya ketika kita masuk surga. Jadi selama hidup itu berbuat baik, tetap membangkitkan atau ya rasa rindu bara api cinta di dalam hati itu harus selalu tetap menyala. Tapi Yohanes dari Salib akan menjawab itu. Tapi sampai kepada nanti kemudian sampai kepada kontemplasi, sampai kepada persatuan, kepada perkawinan rohani dan lain-lain akan ada. Maka saya bilang jangan terlalu meloncat-loncat, ikut dinamika proses. Ketika kita mengikuti proses itu indah di sana. Nah, terima kasih. Terima kasih kepada Pater Remi yang sudah memberikan jawaban. Saya rasa pertanyaan ini sudah jelas, maka pertanyaan pertama ini saya tutup. Kita akan beralih kepada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua oleh Suster Elis. Kepada Suster Elis saya persilakan. Ya, baik, Frater Retno, terima kasih untuk penjelasannya tadi ya dari stansa 6. Kebetulan kemarin kami tidak sempat ikut yang stansa 4 dan stansa 5, tetapi saya mencoba untuk melihat apa yang disampaikan tadi. Nah, saya juga mau bertanya tentang
alinea, bukan alinea, tapi yang bagian pertama itu, siapa yang sanggup menyembuhkanku. Ini terkait dengan luka tadi ya. Luka tadi itu apakah ini sama dengan pengalaman ketika kita setiap hari itu kita merasakan kekosongan jiwa, begitu, kekosongan, sesuatu yang kita rasakan bahwa kita ketika kita sudah berdoa atau ketika kita sudah menjalani apapun itu di dalam hidup kita, misalnya setiap hari di dalam pengalaman nyata ya, ini kan berkaitan juga dengan pengalaman nyata di dalam hidup sehari-hari. Nah, apakah ini identik juga dengan kekosongan jiwa ketika kita belum menemukan, bukan kepuasan, tetapi semacam sesuatu yang membuat kita teguh gitu ya. Maksudnya kita merasa, oh itu saya harus mencari Tuhan dan sebagainya. Jadi ada perasaan yang muncul di dalam situasi-situasi di mana ketika kita rutin berdoa, ya, melayani dan sebagainya, tetapi masih ada perasaan kosong yang kita rasakan. Ya, saya tahu itu hampir semua kita mengalami, tapi tergantung dari kita untuk menyadari apa kekurangan atau apa kekosongan itu yang seperti apa, dan apakah ini ada kaitannya dengan yang disampaikan di dalam bait pertama ini, maksudnya siapa yang sanggup menyembuhkanku. Nah, yang tadi yang saya sempat menangkap dari penjelasan Frater itu terkait dengan ciptaan. Nah, ketika kita duduk hening, kita menjalani silensium itu, ya, kita silensium itu cenderung kita menemukan perasaan-perasaan itu, atau lebih kuat ya rasa-rasa itu, bukan rasa kesepian, tetapi rasa di mana kita menemukan bahwa saya belum bertemu dengan Allah, belum bertemu dengan Sang Pencipta saya. Jadi ada kerinduan-kerinduan itu yang muncul, yang membuat kita terus mencari begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi itu terkait dengan kekosongan. Apakah ini identik dengan kekosongan yang setiap hari yang kita rasakan? Mungkin bahkan bisa setiap hari ya, tapi kadang ada waktu-waktu tertentu. Nah, apakah ini identik juga dengan itu? Dari kalimat puisi dari Santo Yohanes dari Salib ini. Terima kasih. Terima kasih yang Suster Elis yang sudah bertanya. Saya rasa pertanyaannya sudah jelas ya, Frater Retno. Saya persilakan kepada Frater Retno untuk menjawab pertanyaan dari Suster Elis. Baik, terima kasih Suster. Ya, tadi Suster mengangkat satu persoalan tentang kekosongan jiwa atau jiwa yang merasa kosong, tidak ada apa-apanya, padahal seperti yang dikatakan oleh Suster tadi bahwa ya contoh ya, kita sudah melakukan pelayanan ini doa dan lain-lain ya, itu mungkin ya tergantung dari bagaimana kita memaknai pelayanan kita ya Suster. Misalnya kita kalau pergi doa dalam keadaan marah-marah, ataukah ya situasi batin yang tidak tenang, otomatis kita di sana tidak akan mengalami sesuatu di sana kalau kita berdoa. Misalnya atau contoh lain, kita melakukan sebuah pelayanan yang jauh, misalnya kalau tempat pelayanan kita di Baros misalnya, lalu kita pergi ke sana, pulang kita mengeluh-mengeluh karena alasan jauh, ya otomatis kita tidak akan menemukan sesuatu yang baik dari sana. Nah, otomatis kita tentu merasakan perasaan-perasaan yang demikian. Saya ini sudah doa dengan serius, lalu saya tidak dapat apa-apa dari sana. Ya tergantung dari bagaimana kita memaknai itu, bagaimana kita memaknai suatu hal yang kita lakukan itu. Nah, kalau pemikiran Santo Yohanes dari Salib di bait pertama ini, siapa yang sanggup menyembuhkanku, itu bukan karena Yohanes dari Salib itu merasa jiwanya itu kosong, bukan itu, tapi karena ada sebuah kerinduan,
sudah ada sesuatu yakni rindu, cinta yang semakin mendalam, ada sebuah kerinduan sebagai dasar untuk kemudian tuh Santo Yohanes dari Salib itu terus mencari, tidak kosong, tapi ada cinta, ada sebuah kerinduan yang semakin besar. Nah, maka itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Frater Retno yang sudah menjawab pertanyaannya. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada para audiens untuk menambahkan. Saya persilakan. Oh, Pak Remi lagi. Baik, ini tugas para frater dan para suster baca buku pendakian Gunung Karmel bab 13. Dan kita semua ibu-ibu, kalau ini bapak Pak Jo juga nanti ini Bapak Herman dan ibu-ibu baca itu gunung ini pendakian Gunung Karmel bab 13, tanda-tanda ya orang itu mulai bisa meninggalkan meditasi sampai kepada kontemplasi. Ini bisa menerangi pertanyaan Suster Elis. Baik, ya kita sudah buat baik, sudah berdoa, sudah kerja, sudah melayani, tapi kemudian pada saat-saat tertentu kita merasa seperti tidak berbuat apa-apa, seperti kosong. Oke, good. Baik, nah, itu saat pengalaman yang sangat manusiawi, ya, pengalaman yang sangat manusiawi, dan itu kita alami. Ada saat-saat tertentu kita setelah kerja gembira, melayani, sukacita, pulang tuh senang, walaupun badan capek sekali, tapi tetap sukacita. Pada saat-saat tertentu kerja kita biasa-biasa saja, tetapi kemudian kita macam lelah sekali. Kemudian ada saat-saat ketika kita berdoa itu kita merasakan semacam apa ya, penghiburan rohani. Kita menemukan hiburan rohani di waktu misa, waktu briefing, waktu meditasi, ada sukacita dan maunya supaya meditasi lagi, lanjut, atau mau terus dikepela terus. Ada yang tidak mau keluar, mau dikepela terus. Nah, tetapi ada saat-saat tertentu kemudian kita itu macam baru mulai sedikit sudah pikiran sudah di dapur, sudah di kebun, sudah di ikan lele dan lain-lain macam-macam. Kita merasa semacam ada apa ya, ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Saya meminta kalian untuk membaca itu untuk bisa membedakan, apakah ya kekosongan, kekeringan atau rohani itu disebabkan oleh setan, oleh kelelahan fisik, ataukah memang cara Allah untuk memurnikan jiwa. Itu yang penting, karena Allah itu bekerja untuk memurnikan jiwa kita itu dengan cara itu, termasuk kita merasa kok semacam saya sudah kerja baik tetapi tidak ada penghiburan rohani, tidak ada macam-macam. Itu cara Allah melatih supaya apa? Supaya kita itu bertekun tidak? Ketetapan hati untuk berbuat baik tidak? Karena kadang-kadang kita ini tendensinya adalah kita kerja supaya mendapat hiburan, termasuk di dalam hal-hal rohani, supaya hiburan rohani. Tapi kadang-kadang Tuhan Allah itu menurut Yohanes dari Salib seperti seorang ibu yang menyusui anaknya, ketika mau melatih anaknya supaya lebih kuat, keras dan kokoh, dia tarik susunya dan kemudian membiarkan anak itu kasih mulai dengan nasi. Kemudian dia gendong, lepaskan anaknya dari gendongnya, biarkan dia jalan di bawah supaya dia menjadi kuat. Allah karena dengan cara memasukkan kita ke dalam kekeringan, merasa kosong itu, supaya mendidik jiwa itu supaya kuat. Harus diingat bahwa 3 stansa ini, 4, 5 dan 6 itu lanjutan dari stansa 3. Nah, di stansa 3 itu kita menemukan jiwa itu sudah sangat matang, dia sudah mengenal dirinya. Dia sudah sangat mengenal dirinya. Dikatakan bahwa itu kan di stansa 3 itu buscando mis amores, mencari kekasihku,
kemudian saya pergi gunung-gunung dan lembah-lembah, kemudian saya tidak memetik bunga, saya tidak takut akan binatang buas, saya melewati perbatasan dan ini orang-orang kuat. Itu kan soal pengenalan diri, soal kebajikan. Dia memiliki kemaju, gunung tinggi lah simbol kebajikan. Kemudian lembah itu adalah simbol penyangkalan diri, simbol mortifikasi, simbol kerendahan hati. Dia sudah sampai di titik itu. Dan sekarang itu 3 stansa ini bagaimana jiwa itu mencari, hatinya itu rindu, dan kerinduan itu dia bertanya kepada ciptaan-ciptaan, mulai stansa 4, 5 sampai 6 ini kan kepada ciptaan-ciptaan. Dan ternyata ciptaan-ciptaan itu tidak mampu menjawab secara tuntas. Karena itu dia bilang, siapakah yang sanggup menyembuhkan aku? Mereka ini tidak. Mereka ini tidak. Maka siapa? Nah, siapa itu? Kemudian maju terus, dia cari terus, cari pencariannya itu maju. Sehingga tadi saya omong ke ini Diakon Fester itu jangan nafsu-nafsu itu kena jiwa masih cari. Nah, kemudian penting ini pengalaman ya, dia mencari siapa yang bisa menyembuhkan aku. Tapi berhubungan dengan pertanyaan Suster Elis itu, saya tulis di sini indikator positif, boleh cari indikator positif. Kita ditempatkan oleh Allah di dalam semacam kekeringan, ya, desolasi spiritual, supaya kita maju, tetap bertahan. Karena itu Santo Teresa Villa katakan determinada determination, ketetapan hati yang teguh untuk terus maju. Walaupun kita macam malas kayak kosong, tapi kita terus. Karena kalau kita mundur, setan mulai masuk dan kita lewat. Ada dua kata yang penting, kekosongan dan kepenuhan. Itu pentingnya, kekosongan dan kepenuhan. Kadang-kadang itu ya kita merasa kosong, kadang-kadang itu kita merasa penuh. Tetapi dua-duanya itu adalah cara Allah untuk mendidik jiwa. Cara Allah untuk melatih jiwa. Dan jiwa yang masih lemah itu dia kan diberi kepenuhan, sukacita, gembira. Tapi jiwa yang sudah semakin kuat harus dilatih lagi, kerja makin keras supaya apa? Ototnya makin kuat, otot rohani maksudnya. Tapi juga kalau kerja fisik juga, otot fisiknya juga oke. Itu ya pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Yohanes dan Salib itu ditempa di penjara fisik, tapi juga penjara secara spiritual. Terima kasih. Terima kasih Pak Remi yang sudah menjelaskan dengan sangat baik, dan juga terima kasih kepada Frater Retno, Suster Elis yang sudah bertanya. Pertanyaan ini saya tutup karena pertanyaan ini sudah jelas sekali. Pertanyaan ini saya tutup karena sudah dijawab dan juga sudah jelas sekali. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada satu orang penanya lagi. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih Frater waktunya. Saya sangat tertarik sekali dengan jiwa terluka ini ya. Pertanyaan saya, bagaimana realitas gambaran jiwa terluka pada perjalanan hidup kita? Karena saya pernah mengalami suatu penderitaan yang saya sendiri nggak tahu. Hati saya itu seperti ditusuk-tusuk sampai saya itu kadang-kadang sujud di bawah salib Tuhan itu. Cuma bisa berteriak, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Itu saya alami lama sekali, Frater. Kemudian begitu saya baca dari grup Karmel, dari Bu Pauline itu, dari apa yang memaparkan tentang teori-teori penderitaan dari Yohanes, dari kayu salib itu, kok ini kok seperti yang saya alami, suatu penderitaan yang sangat dalam, dan saya tidak bisa mau minta tolong kepada siapa, itu semuanya seperti tertutup, nggak ada yang bisa nolong saya. Tapi untung kalau di Bu Pauline paparkan itu udah saya print semuanya di rumah itu sampai tebal sekali. Saya baca, tiap hari saya baca, kok seperti yang saya alami ini. Tapi saya berpikir begini, kok saya yang mengalami, saya ini awam, tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah baca tentang
kisah Santo Yohanes dari kayu salib, tapi kok seperti penderitaan yang saya alami itu saya merasa itu berakhir itu awal Desember kemarin. Ada seorang pendoa dari ke rumah saya, katanya saya digerakkan Roh Kudus, kita berdoa bersama, saya ceritakan semuanya kenapa saya mengalami penderitaan seperti ini. Terus, nggak apa-apa, ini Bu kuat, udah mau selesai. Dan betul, saya nggak pernah kenal sama Bu Listi itu sebelumnya. Setengah bulan selesai. Saya yang tadinya hati saya ditusuk-tusuk seperti itu hilang. Bulan Desember bisa lega. Kemudian saya baca kembali yang dari Bu Pailin, saya print kok seperti kisah saya. Tapi siapakah saya? Kenapa saya nggak pernah baca, nggak pernah mempelajari kok seperti penderitaan yang dialami, yang dipaparkan Santo Yohanes dari kayu salib. Nah, pertanyaan saya, apakah itu yang disebut baptisan penderitaan dalam kitab suci atau pemurnian? Itu Frater, terima kasih. Dan apakah betul yang saya alami itu yang dipaparkan Santo Yohanes dari kayu salib? Demikian. Terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya. Saya kembalikan ke Frater Retno untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, Ibu, saya mencoba menjawab ya. Tadi pertanyaan di awal tentang ya jiwa yang terluka, kira-kira kualitasnya itu seperti apa? Kualitas dari jiwa yang terluka itu. Di sini terluka yang dimaksudkan, saya tetap konsisten ya. Terluka yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes dari salib itu artinya rindu, bukan terluka. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa terluka bukan soal luka fisik yang satu rasa seakan-akan tertusuk-tusuk oleh sesuatu, lalu kemudian saya ya pergi meminta bantuan kepada siapa begitu, atau pergi berlutut lalu kemudian menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi, jiwa yang terluka yang dimaksudkan oleh Yohanes dari salib ini bukan soal jiwa yang dalam arti luka fisik, tapi sebuah kerinduan yang semakin besar untuk mencari Allah dalam ya ciptaan-ciptaannya itu. Jadi di sini sebenarnya kualitas dari jiwa yang terluka, atau dalam arti jiwa yang penuh dengan kerinduan yang sangat besar untuk melihat Allah, itu kualitasnya itu adalah cinta. Kalau tidak ada cinta yang membara, tidak ada cinta yang besar untuk kemudian kita ya mencita-citakan pada sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, itu tidak mungkin terjadi. Maka kualitas dari jiwa yang terluka, dalam arti jiwa yang penuh dengan kerinduan, itu adalah cinta itu. Cinta yang semakin kuat, semakin membara untuk berjumpa, untuk melihat Allah yang sebenarnya. Lalu kemudian pertanyaan tadi apa? Apakah yang disebut baptisan penderitaan atau pemurnian? Baik, Bu, saya belum bisa tapi belum coba menjawab untuk pertanyaan. Mungkin dari Pak Pastor, Pater ini atau Pater Nabas atau teman-teman frater, saya Suster mungkin silakan. Terima kasih kepada Frater Retno yang sudah menjawab. Saya membuka kepada kita semua untuk membantu menjawab dari pertanyaan Ibu. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saudara, terima kasih Ibu Yuni untuk pertanyaan. Baik, yang pertama, kita kalau masih ingat mulai dari stansa pertama itu masih ada yang ingat?
A donde te escondiste, amado, me dejaste con gemido, como el servo oíste, habiéndome herido, salí tras ti clamando eras ido, di mana engkau tersembunyi kekasih, setelah engkau melukai aku. Ingat baik ini ya. Engkau melukai aku. Tidak, sorry. Di mana engkau tersembunyi kekasih. Setelah engkau lari seperti rusa. Setelah melukai aku, aku pergi mencari, tetapi engkau telah pergi. Lihat, ini luka. Nah, luka yang dimaksud dalam puisi ini adalah pengalaman dicintai. Ada dua konsep penting di sini, absen dan present. Dua konsep penting ini baik kita ingat betul, absen dan present. Seringkali kita itu ya daftar absensi, sebetulnya daftar presensi. Yang benar toh di sekolah tuh, absen itu artinya yang tidak hadir, present itu yang hadir. Nah, kehadiran Allah itu membawa kegembiraan, sukacita, kebahagiaan di dalam jiwa. Nah, jiwa itu ketika melihat jejak-jejak Allah di dalam ciptaan, di dalam manusia, di dalam bunga mawar, di dalam cewek cantik, di dalam nyong ganteng itu menggebu-gebu dengan cinta, presence. Tetapi ketika dia tidak melihat itu, ketika keindahan itu semua pergi, maka dia ketika absence, maka ada luka. Jadi benar yang dikatakan oleh Walter Retno itu, luka itu bukan karena apa, tapi karena kerinduannya, kesenangannya, kegembiraan, sukacitanya melihat yang indah-indah itu ternyata tidak ada. Kemudian dia terluka, dan dalam keadaan terluka dia pergi mencari. Bos Kandor tadi yang saya mau pergi mencari. Nah, jiwa yang terluka karena rindu itu dia selalu mencari. Kemudian pertanyaan Ibu Yuni tentang ya dari pengalamannya tadi ya, dari pengalamannya ini kan pengalaman sangat personal ya, sakit ya, pengalaman sakit, dan ketika membaca tulisan Santo Yohanes dari Salib yang diposting oleh Ibu Pauline yang itu OCD kita punya itu, merasa terhibur, dan Ibu Yuni menemukan di sana ada kemiripan dan lain-lain, itu kan pengalaman sangat personal ya, pengalaman sangat personal. Boleh jadi itu pengalaman ya luar biasa rohani, tapi ada banyak hal itu masih harus dilihat secara lebih tajam, karena di dalam pergumulan perjalanan rohani itu sakit fisik dan lain-lain itu juga mempengaruhi keseluruhan totalitas jiwa kita. Tapi bahwa itu sesuatu yang menarik. Nah, kemudian pertanyaan adalah tentang baptisan, penderitaan, dan purifikasi. Kita tahu bahwa baptisan itu adalah untuk menyucikan, membersihkan. Nah, apakah penderitaan itu baptisan penderitaan? Penderitaan itu menyucikan. Yes. Karena penderitaan itu menyucikan. Itu sama dengan di dalam Yohanes dan Salib itu proses purifikasi. Nah, jiwa itu yang menderita, yang terluka itu proses pemurnian. Proses pemurnian. Kenapa? Kerinduannya itu harus dimurnikan terus menerus ya, kerinduan, supaya kerinduan itu semakin kuat dan semakin murni, karena nanti kita akan maju ke depan. Yohanes dan Salib katakan, biar pengalaman yang paling baik, paling kudus pun, kalau kita lekat dengan itu, kita tidak pernah akan sampai kepada Tuhan Allah. Santo Yohanes bicara tentang vision, penglihatan, tentang wahyu. Saya dengar suara ini apa, indah sekali. Dan kadang-kadang muncul orang mulai kerinduan untuk saya mau dengar lagi. Pas doa itu saya dengar lagi wahyu, mungkin Tuhan bisik-bisik saya di telinga. Itu ketika kita mulai ada kerinduan untuk itu, kita tidak pernah akan maju. Yohanes bilang semua itu harus ditinggalkan, karena itu jejak kehadiran Allah, bukan Allah. Yang kita cari adalah Allah. Itu adalah hadiah dari Allah, supaya kita apa? Supaya kita semakin rindu kepada Dia yang memberi kita hadiah itu. Jangan sampai kita berhenti dengan hadiah itu. Nah, kekeliruan kita banyak kali adalah
kita berhenti dengan hadiah, lupa pemberi hadiah. Ini yang celaka. Ya, saya lihat ada beberapa orang itu dapat angpau, lupa orang yang memberi. Itu yang tidak benar itu. Jadi ingat orang yang memberi itu. Angpaunya itu membantu kita untuk semakin mencintai. Itu cara Allah mendidik jiwa itu. Baik, terima kasih Ibu Yuni, ini luar biasa. Baptisan, penderitaan dan purifikasi itu proses purifikasi ya. Yohanes dari salib itu memang saya sudah katakan, saya tidak akan, ya kita tidak mau mulai dengan pendakian Gunung Karmel, karena pendakian Gunung Karmel itu membosankan, karena ini jangan, semua jangan, terus mau yang mana yang ini kami bisa makan, kan jangan semua, kan sayur semua tuh, jangan. Ini kami, ini sambal, bisa makan sambal. Dia bilang semuanya harus ditinggalkan untuk mencapai Allah. Maka kita memilih untuk diskusi kita tahun Yohanes Salib ini yang indah-indah, yang ini nih, kerinduan supaya apa, kita punya hati cinta itu menggebu-gebu, tapi cinta itu harus dimurnikan. Pertama cinta kepada seorang nona cantik, tetapi kemudian apakah nona cantik itu Tuhan Allah? Tidak, ada jejak Allah di sana itu. Nah, kalau kita mau maju, kita kita mencintai dia, tetapi cinta dengan takaran dan batasan tertentu sehingga kita siapapun itu membantu kita semakin sampai kepada Allah. Itu penting, dan itu proses purifikasi. Ini purifikasi kita ini terus menerus. Jadi sekarang ini masih stansa ini stansa purifikasi, pemurnian. Nanti minggu depan itu, sekarang ini Yohanes dari Salib kan tanya, jiwa itu bertanya kepada binatang ini, ciptaan-ciptaan yang tidak berakal budi, pohon, bunga, burung-burung dan lain-lain. Stansa ke 78 itu bertanya kepada malaikat dan manusia. Itu semakin luka, semakin apa lagi, karena kita menjelaskan indah-indah, tetapi tetap bahwa kita tidak Tuhan. Itu luka itu semakin besar. Kenapa? Karena absence dan presence. Ketika kita dengar cerita, kamu dengar saya omong ini kan, indah sekali, gagah sekali. Sebentar pas apa? Gimana ini? Bagaimana yang kita rasakan? Pas doa masih apa lagi? Itu kita terluka. Padahal ketika mendengar penjelasan itu kita, gagah sekali, hati menggebu-gebu. Nah, ketika doa sebentar, tiba-tiba kita macam kosong. Kenapa? Seolah-olah Tuhan tidak ada. Itu yang membuat kita terluka. Tetapi luka itu luka yang baik, karena luka cinta, bukan luka karena benci. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Remi yang sudah memberikan jawaban. Saya rasa sangat jelas jawabannya. Waktu selanjutnya saya mempersilakan kepada Ibu Yuni, apakah jawaban-jawaban yang diberikan sudah jelas? Terima kasih. Lagi 4 menit. Apakah masih ada kemungkinan untuk pertanyaan satu lagi? Oke. Karena Frater Dolin mengatakan bahwa tidak ada lagi, maka saya mengucap saya pakai 4 menit ini ya. Baik Bapak Mama, saudara-saudari, yang pertama apresiasi untuk para frater yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Ini kan satu karya yang cukup sulit, tapi mereka sudah membaca. Untung Yohanes dari Salib itu kan dengan penjelasan, sehingga mereka terjemahkan itu, mengerti dan lain-lain, mempresentasikan, dan sangat membantu. Dan ini kan mudah untuk kita, jadi Bapak Ibu bisa itu. Nah, ini kan satu paket dari stansa 1 sampai stansa 40 itu satu paketan. Nah, dan itu ada itu hari kan pengantar umum saya sudah jelaskan klasifikasinya dan lain-lain. Nah, kita ini sekarang baru selesai stansa 6. Nah, kita di dalam hati kita, pikiran kita tuh harus selalu ingat. Pertama itu adalah jiwa yang merasa disentuh oleh kasih Allah. Ini penting prinsip ini. Disentuh oleh kasih Allah, karena itu dia merasa senang, sukacita, gembira. Tetapi orang yang membuat dia yang membangkitkan cinta di dalam dirinya itu kemudian pergi, hilang, seolah-olah tersembunyi. Maka kita itu mencari, jiwa itu mencari.
bab ini stansa 3, mencari muskano bisa amur dan lain-lain, stansa 3. Kemudian mencari, tetapi mencari berangkat dari pengenalan dirinya. Dia sudah kenal diri, artinya orang sudah maju, sudah berkembang. Kemudian pencariannya itu dia bertanya kepada segala hal itu, tetapi kemudian tidak menemukan jawaban yang membuat dia senang. Siapa yang sanggup menyembuhkanku? Tidak ada. Tadi pertanyaan Vester itu. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan jiwa yang terluka karena cinta itu. Hanya Dia sang cinta. Maka dinamika itu selalu ada di hati kita, sehingga kita ikuti proses ini, alur pikir Sang Tuhan sudah salib sampai di sini. Nah, kita berhenti di sini. Ternyata kesimpulan hari ini dari bab pertama stansa 1 sampai stansa 6 itu bahwa kerinduan hati, luka hati itu belum diobati. Kenapa? Karena obatnya hanya satu, yaitu orang yang melukai. Dan ketika kita belum bertemu dengan orang yang melukai, tidak ada obat. Tidak ada obat. Maka kita terus mencari. Pohon-pohon kan tidak melukai jiwa. Perempuan kan tidak melukai jiwa. Yang melukai jiwa itu adalah Allah. Allah yang menunjukkan cintanya kepada jiwa sehingga jiwa mau tangkap tetapi dia sudah pergi. Maka kita pergi mencari. Dengan pikiran ini selalu ada di hati kita, di otak kita, supaya kita, minggu depan nanti kita akan maju gini. Begitu. Saya pikir ini ya supaya dinamika belajar kita ini baik, indah. Ini kita pulang ke rumah tuh hati menggebu-gebu. Minggu depan datang dengan sukacita. Akan dengar ini menggebu-gebu pula. Bisa baca, ada bukunya, saya bisa kirim di arsip elektronik, saya ada itu di laptop. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Remi yang sudah menyampaikan sepatah dua kata. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Frater Retno yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini dengan baik. Dan sebagai penutup, karena pas 5:30, saya meminta beberapa menit. Saya mempersilakan kepada kita semua untuk bangkit berdiri. Kalau yang berada di tengah itu mungkin bisa keluar sedikit. Ini ada sedikit yel-yel, ada sedikit nyanyi-nyanyi untuk kita semua, supaya suasana kita tidak terlalu tegang. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk Frater Retno, minta maaf, saya mohon untuk menghadap ke depan. Frater Retno jangan keluar dari tempat duduk, hanya arahnya ke depan. Kita mulai ya. Mari kita sama-sama, saya mendahului dan kemudian kita semua mengikuti. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, saya rasa sudah pas dan semuanya sudah tahu, maka saya persilakan kepada Frater Retno untuk menghadap kepada kita semua. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Maka berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Frater Nas sebagai MC. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Moderator.